Anime ini bercerita tentang makhluk misterius yang awalnya berbentuk sebuah bola. Namun, bola ini bukan bola biasa. Dia memiliki kemampuan untuk berubah bentuk menjadi apapun, baik benda maupun makhluk hidup. Awalnya, bola tersebut berubah menjadi batu, lalu menjadi seekor serigala yang sudah tidak bernyawa. Serigala itu adalah Joan, hewan peliharaan seorang pemuda yang tinggal sendirian di sebuah permukiman bersalju. Ketika melihat peliharaannya kembali, sang pemuda merasa sangat bahagia. Dia segera membawanya masuk ke dalam rumah dan memberinya makan. Setelah makan, dia mengajak serigala itu beristirahat untuk mempersiapkan diri menjalani aktivitas besok. Keesokan harinya, sang pemuda pergi mencari kayu bakar dari puing-puing rumah warga lain. Dia sadar bahwa dia sebenarnya tidak berhak mengambil barang milik orang lain, tetapi dia tidak punya pilihan karena bisa mati kedinginan. Sambil berjalan, dia bercerita kepada serigala itu bahwa di seberang pegunungan sana terdapat banyak orang dan makanan. Karena itulah, semua orang mencoba pergi ke sana, hingga akhirnya dirinya sendiri yang tertinggal. Tak lama kemudian, pemuda itu mendengar suara dari arah rumahnya. Dia berharap seseorang telah kembali, namun ternyata suara itu berasal dari seekor ikan yang baru saja terkena perangkap. Meskipun begitu, dia tetap merasa senang karena bisa membawa ikan itu pulang untuk dimakan bersama peliharaannya. Malam harinya, pemuda itu menunjukkan sketsa para warga yang dulu tinggal di desa tersebut. Mengingat mereka membuatnya ingin meninggalkan tempat ini. Dia ingin bertemu banyak orang dan merasakan berbagai pengalaman. Setelah menyiapkan bekal, dia memulai perjalanannya. Dalam perjalanan, dia menemukan sebuah tanda yang sepertinya dibuat seseorang untuk menunjukkan arah keluar. Setelah berjalan cukup jauh, dia menemukan sebuah pohon, penemuan yang membuatnya yakin bahwa dia semakin dekat dengan pegunungan. Namun, saat hendak melanjutkan perjalanan, dia terperosok ke dalam sungai bawah es. Akibatnya, pakaiannya basah kuyup dan dia beresiko mengalami hipotermia. Lebih parahnya lagi, dia mengalami luka dan pendarahan di bagian pahanya. Dengan penuh harapan, dia terus berjalan, berusaha menemukan tempat yang layak untuk ditinggali. Dia nekat menerobos badai salju, dan di tengah badai salju, dia kembali menemukan sebuah tanda. Namun, tanda kali ini menunjukkan bahwa jalan yang dilalui itu salah. Dia juga menemukan puing-puing dan kuburan orang-orang yang mati di tempat itu. Situasi tersebut membuatnya kehilangan harapan. Akhirnya, pemuda itu memutuskan untuk pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Setibanya di rumah, kesehatannya semakin memburuk. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal sambil duduk di kursinya. Serigala yang menemaninya kemudian menyentuh tubuh pemuda itu. Lalu, makhluk misterius itu pun berubah menjadi sang pemuda. Dia melanjutkan perjalanan, berusaha mencari banyak orang, persis seperti yang diinginkan pemuda tersebut semasa hidupnya. Setelah berubah menjadi manusia, makhluk itu terus berjalan menuju daerah pegunungan. Namun, karena tidak mendapat cukup makanan, dia tampak selalu kelelahan dan sering mati di tengah jalan. Meski begitu, sebagai makhluk abadi, kematian bukanlah akhir baginya. Meskipun sudah beberapa kali mati, dia mampu beregenerasi dan kembali hidup dalam kondisi terakhirnya. Sementara itu, di sebuah desa, hiduplah seorang anak kecil yang ceria bernama March. Dia sering bermain bersama saudara perempuannya dalam permainan pura-pura menjadi orang dewasa. Sore harinya, March bertanya kepada ibunya kapan dia bisa menjadi orang dewasa. Dia tidak ingin menunggu lama dan ingin segera menjadi seorang ibu. Keesokan harinya, Parona, seorang wanita muda yang akrab dan sering bermain dengan March, mengikuti latihan memanah. Usai latihan, Parona mengajak March bermain ke hutan. Namun, sesampainya di sana, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang menyuruh mereka kembali ke desa. Rupanya, sesuai dengan tradisi, desa tersebut terpilih untuk mengadakan ritual persembahan. Dalam ritual itu akan dipilih seorang gadis suci untuk dikorbankan kepada dewa. Dari beberapa anak yang ada, March terpilih untuk dipersembahkan kepada Oniguma, makhluk suci yang mereka yakini sebagai bagian dari dewa. Seorang penjaga bernama Hayase kemudian membacakan jadwal ritual tersebut. Namun, March menolak keputusan itu. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mati karena itu berarti dia tidak akan pernah menjadi orang dewasa. Meskipun berat, ayahnya meminta March untuk bersikap baik dan juga patuh. March pun dengan terpaksa menurut dan mencoba menjadi gadis yang baik. Keesokan harinya, March dibawa menuju pegunungan. Dalam perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan panah ke arah rombongan. Hal ini menciptakan kekacauan yang membuat March mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, Hayase tidak bisa berbuat banyak karena seseorang dengan sengaja menabraknya. Karena panik dan tidak memperhatikan arah, March tanpa sengaja jatuh ke sebuah rawa. Di tempat itulah dia bertemu dengan pemuda yang sebelumnya
tubuhnya berubah dari serigala. Tubuh pemuda itu penuh dengan luka. Beberapa saat sebelumnya, dia tampak tidak bernyawa. Namun, dia bisa meregenerasi dirinya dengan cepat dan kembali hidup seperti manusia biasa. Situasi ini membuat orang-orang yang mengejar March ketakutan saat melihatnya. March merasa bingung ketika pemuda itu tiba-tiba berjalan menjauhinya. Karena penasaran, dia memutuskan untuk mengikutinya. Namun, apapun yang dia katakan, pemuda itu tidak merespon. Meski begitu, March mulai menyadari bahwa pemuda itu adalah makhluk abadi yang bisa hidup kembali. Di sisi lain, Hayase berhasil menangkap orang yang membantu March kabur. Ternyata, orang itu adalah Parona, teman dekatnya March. Sementara itu, dalam perjalanan, March menemukan buah-buahan. Pemuda abadi yang bersamanya ternyata sangat menyukai buah-buahan itu. Saking sukanya, bahkan sampai membuat March kewalahan mengurusnya. March mencoba mengajarinya cara berbicara, tetapi pemuda itu tetap diam karena belum bisa mengikuti ucapannya. Malam harinya, March mengalami mimpi buruk, dan keesokan paginya saat dia terbangun, pemuda itu tiba-tiba mengikutinya berjalan. March mengajarkan pemuda itu cara makan yang benar, namun dia tetap menjatuhkan makanan dan makan seperti hewan. Meskipun begitu, March tidak menyerah. Dia kemudian memberinya nama Fushi karena pemuda itu tidak bisa mati dan memiliki keabadian. Di tempat lain, Parona berusaha memutuskan tali yang mengikat tangannya. Tiba-tiba muncul seekor beruang raksasa. Salah satu penjaga mencoba mengusir beruang tersebut, namun dia malah dimakan dan membuat para penjaga lain lari ketakutan. Parona juga hampir menjadi korban. Tetapi dia berhasil memutuskan tali ikatannya dan melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Sayangnya, dia terpeleset dan jatuh dari tebing, lalu mendarat di rawa yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, March ditemukan kembali oleh Hayase. Sebelum dibawa pergi, dia sempat memberikan buah kepada Fushi dan juga berpamitan dengannya. Beberapa saat setelah itu, Parona bertemu dengan Fushi. Dia segera bertanya apakah Fushi melihat anak kecil dengan ciri-ciri berambut panjang. Namun, Fushi tidak mengerti maksudnya dan pergi begitu saja tanpa memperdulikannya. Sementara itu, March dipaksa memakan sesuatu yang membuatnya mengantuk. Tak lama kemudian, datang laporan dari salah satu penjaga bahwa mereka diserang oleh seekor beruang besar yang kemungkinan adalah Oniguma. Mendengar hal itu, Hayase memerintahkan rombongan untuk segera memutar arah dan langsung menuju altar. Dalam keadaan tertidur, wajah March kembali dilukisi tinta sebagai bagian dari ritual. Saat dia terlelap, Hayase membawanya ke altar untuk dikorbankan kepada Oniguma. Setelah memastikan March tertidur dengan pulas, Hayase bersiap kembali dan melaporkan kematian March kepada pihak Yanome. Namun, sebelum sempat pergi, suara bising tiba-tiba terdengar. Ternyata Oniguma muncul dan menghancurkan gerbang altar. Demi menyelamatkan March, Parona menerobos masuk ke altar. Dia berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuh March menggunakan pisau tulang miliknya. Namun, usahanya berakhir gagal dan dia malah terkena pukulan dari Oniguma. Tak lama kemudian, Fushi muncul di gerbang dan langsung berhadapan dengan beruang raksasa itu. Fushi digigit oleh Oniguma, namun meskipun kepalanya tergigit, dia masih bisa menggerakkan tubuhnya. Fushi pun mencoba untuk melawan. Dia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman beruang tersebut. Kemudian, dia berubah wujud menjadi serigala. Dalam wujud serigala, Fushi mampu menyerang Oniguma dengan gigitan dan cakaran yang tajam. Dia juga bergerak jauh lebih cepat dan lincah dibanding sebelumnya. Akhirnya, Fushi berhasil mengalahkan Oniguma dengan cara mengoyak kepalanya. Dengan kematian Oniguma, ritual pengorbanan March pun dibatalkan. Kini, March bisa hidup bebas, namun dengan syarat yaitu dia harus pergi bersama Hayase. Parona teringat kembali masa kecilnya. Sebelum ritual pengorbanan berlangsung, kakak perempuannya menyuruhnya bersembunyi hingga upacara itu selesai. Namun, alih-alih terbebas dari pengorbanan, kakaknya justru menggantikan Parona sebagai tumbal dan dikorbankan. Kembali ke masa sekarang, March dan yang lainnya diangkat dengan kereta kuda dalam perjalanan menuju Yanome. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu beberapa hari. Di dalam kereta, dukun yang sebelumnya memilih March mencoba berinteraksi dengan mereka. Dia menjelaskan bahwa Yanome menginginkan tanah subur milik Ninana dan karena itulah mereka terlibat dalam tradisi pengorbanan. Parona yang baru mengetahui alasan dibalik ritual itu merasa sangat marah. Dia sudah muak dengan kebiasaan mengerikan yang dibungkus atas nama tradisi. Menurutnya, praktik kejam ini harus segera dihentikan. Namun, dia menyadari bahwa hal itu tidak akan mudah karena para tetua di Nina masih memegang teguh ajaran kuno. Tak lama kemudian, orang-orang di dalam gerobak panik karena serigala yang ikut bersama
mereka tiba-tiba mengompol. Mereka lalu turun dari kereta untuk membersihkan diri. Saat serigala itu meminum air, dia teringat pada pemuda yang dulu memeliharanya. Ingatan tersebut memicu transformasi. Dia kembali berubah wujud menjadi anak muda atau Fushi. March yang mengenalinya pun segera membantu memenuhi kebutuhannya. Malam harinya, mereka tiba di wilayah Yanome. Sesampainya di sana, Hayase memperbolehkan mereka makan apapun dan berkata bahwa ia akan membayarnya sendiri. Saat berjalan-jalan, March bertemu dengan seorang pengantar surat. Dia ingin mengirimkan surat kepada keluarganya di desa. Namun, surat itu tak bisa dikirimkan karena March tidak tahu alamat lengkap rumahnya. Setelah itu, mereka makan malam bersama. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan dari makanan yang disajikan. Namun, setelah selesai makan, March dan yang lainnya tiba-tiba kehilangan kesadaran. Diam-diam, Hayase membawa mereka ke dalam penjara. Hayase kemudian menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa pemuda bernama Fushi telah mengalahkan Oniguma. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa Fushi adalah makhluk abadi. Untuk membuktikan hal itu, Hayase menyuruh para tahanan lain untuk menyerang Fushi. Saat diserang, Fushi menunjukkan ekspresi kesakitan dan beberapa kali berkata bahwa ia merasa sakit. Fushi mencoba melarikan diri dengan berubah menjadi serigala, tetapi usahanya gagal karena Hayase segera memanahnya. Ketika para penjaga membawa tubuh beruang Oniguma, Fushi langsung menggali tanah dan berusaha menuju tempat di mana tubuh Oniguma disimpan. Kebetulan, Hayase sedang mencari orang yang bisa merawat tubuh Oniguma. Karena March berada di lokasi tersebut, dia pun ditunjuk untuk merawatnya. Sementara itu, Parona berusaha kabur dari penjara. Sayangnya, dia terpeleset dan tertangkap oleh penjaga. Namun, Parona tidak menyerah. Dia melawan penjaga itu, lalu mengambil pakaian penjaga tersebut untuk menyamar. Dengan penyamaran itu, dia berhasil menyusup ke kamarnya March dan mengajaknya melarikan diri bersama. Parona membebaskan March dan Fushi di ruang tahanan. Selain mereka, seorang nenek tua juga ikut dibebaskan untuk membantu memandu perjalanan mereka kembali ke desa Ninana. Parona menjelaskan bahwa saluran pembuangan di tempat itu akan membawa mereka ke sebuah ruangan, dan di ruangan tersebut terdapat gerobak untuk kabur. Namun, karena ada sesuatu yang harus dia lakukan, Parona meminta sang nenek untuk membawa March terlebih dahulu. Saat March menoleh ke belakang, dia melihat Parona mengacungkan pedangnya ke arah Oniguma. Parona sebenarnya berniat membawa bagian tubuh beruang itu sebagai bukti untuk memperingatkan penduduk desa. Namun, March melarangnya karena merasa kasihan pada Oniguma. Parona mencoba membujuknya dengan memberikan mainan, tetapi March tetap bersikeras menolak. Akhirnya, Parona membatalkan niatnya dan mereka segera melarikan diri melalui saluran pembuangan. Namun, saat mereka kabur, gerobak mereka diserang oleh sekelompok pasukan. Serangan itu menyebabkan getaran keras dan kobaran api di belakang gerobak. Parona segera bergerak ke belakang untuk memadamkan api, namun dia malah diserang oleh para pemanah. Melihat Parona dalam bahaya, March tidak tinggal diam. Dia nekat melindungi Parona dari serangan panah. Meski berhasil menyelamatkannya, tetapi March terkena panah tepat di bagian pinggang. Kondisi itu membuat Fushi marah. Dia langsung melompat ke arah pemanah dan berubah menjadi wujud beruang untuk menyerang mereka. Di tengah kekacauan, Parona teringat momen pertamanya bersama March. Saat itu, March tampak sangat antusias karena diberi mainan olehnya. Dengan polos, March mengajak Parona bermain peran sebagai keluarga, di mana March menjadi mama dan Parona menjadi papa. Kembali ke masa kini, March mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan bertahan lama. Dia lalu meminta Parona untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang mama sebagai bentuk penerusan harapannya. Parona mencoba tetap tegar. Sambil menggendong March yang sekarat, dia mendekati Fushi dan berterima kasih karena sudah bertarung demi March. Dia juga meminta Fushi untuk berhenti bertarung dan meyakinkan bahwa dia tidak perlu lagi menyakiti diri sendiri. Setelah mendengar kata-kata itu, Fushi kembali berubah ke wujud manusia. Namun, saat situasi mulai tenang, Parona malah mendekati Hayase dan mengambil pedang. Dengan pedang itu, dia berniat menyusul March yang sudah tiada. Di saat-saat terakhir hidupnya, March membayangkan dirinya pulang ke desa. Dia disambut oleh ibu dan ayahnya, serta bermain bersama mainan yang dianggapnya sebagai anak. March menyadari bahwa dirinya sudah tidak ada di dunia ini. Dia kemudian muncul kembali sebagai arwah yang tidak bisa dilihat oleh manusia. March mencoba menghentikan Parona agar tidak mengakhiri hidupnya. Namun, karena suaranya tidak bisa terdengar, dia memohon bantuan pada Fushi. Fushi pun berhasil menyelamatkan Parona dengan tepat waktu. Setelah itu, mereka melarikan diri dari kejaran tentara. Parona kembali ke desa asalnya, sementara Fushi pergi menjelajah dunia tanpa tujuan yang pasti.
Fushi terus berjalan sendirian, menghabiskan sebagian besar waktunya dalam wujud serigala. Dalam bentuk ini, dia bisa menentukan arah perjalanan lewat penciumannya yang tajam. Sedangkan jika merasa lapar, dia berubah menjadi March agar lebih mudah memetik buah-buahan. Suatu malam, Fushi mencium aroma yang familiar. Aroma itu berasal dari Pioran, nenek tua yang dulu membantunya kabur dari penjara. Ketika melihat sosok March mendekat, Pioran sangat terkejut. Dia merasa ada yang janggal karena March datang sendirian dan tampak lebih pendiam dari biasanya. Beberapa saat kemudian, sosok itu berubah menjadi Fushi. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Fushi melanjutkan perjalanannya. Pioran tidak ingin ditinggal sendiri. Dia memutuskan untuk ikut meskipun tidak tahu kemana arah tujuan mereka. Dalam perjalanan, Pioran bertanya-tanya apakah makhluk seperti Fushi dapat merasakan emosi. Dia mengaku ingin tahu seperti apa sebenarnya perasaan Fushi. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Pioran merasa sangat lapar. Karena kelaparan yang amat sangat, dia mulai kehilangan kendali dan bahkan mencoba menggigit kaki Fushi yang terluka. Untuk melindungi diri, Fushi berubah wujud dan memanjat pohon untuk memetik buah. Lalu dia membagikan buah-buahan itu kepada Pioran, suatu tindakan yang mengingatkan pada kenangannya bersama March. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, secara kebetulan Pioran menemukan sebuah peta yang menunjukkan arah ke kampung halamannya. Ketika Pioran menggambar peta, Fushi terlihat tertarik dan mulai mencoret-coret gulungan itu dengan gambar acak. Pioran pun mulai mengajarinya menulis huruf, berbicara, dan mengenal konsep kehidupan sebagai manusia. Setelah beberapa hari belajar, Fushi akhirnya bisa berbicara dan mulai memahami banyak hal. Saat mereka menaiki perahu, Fushi bercerita tentang asal-usulnya sebelum bertemu March. Malam harinya, mereka tiba di daratan. Tempat pertama yang mereka tuju adalah rumah pasangan Pioran. Namun, sebelum sampai ke sana, mereka memutuskan bermalam di hutan. Saat keduanya tertidur, tiba-tiba Fushi diserang oleh makhluk misterius berbentuk tanaman yang dapat meniru bentuk targetnya. Tak lama kemudian, muncul seorang pria misterius di tempat itu. Dia memberi nasihat kepada Fushi agar mengalahkan musuh yang ada di hadapannya. Fushi lalu melawan makhluk tiruan itu dalam wujud serigala. Dia diarahkan untuk menghancurkan inti tubuh makhluk tersebut agar bisa mengalahkannya. Namun, hal itu tidaklah mudah. Fushi malah diserang balik dan musuh berhasil mencuri sebagian besar wujudnya. Setelah bentuknya direbut, Fushi hanya bisa menggunakan wujud March saja. Meski tidak memiliki kemampuan bertarung, Fushi memanfaatkan kelincahan March untuk masuk ke dalam tubuh musuh dan merobek inti makhluk itu dari dalam. Kemudian, dia pun berhasil mengalahkannya. Setelah pertarungan usai, pria misterius tadi mengaku bahwa dialah yang menciptakan Fushi. Dia menjelaskan bahwa Fushi diciptakan untuk tujuan mulia, yaitu melestarikan dunia ini. Sedangkan makhluk tiruan yang menyerangnya tadi adalah entitas yang dikirim untuk menghalangi misi tersebut. Seorang anak bernama Gugu memiliki impian untuk membangun rumah besar bersama dengan kakaknya. Demi mewujudkan impian tersebut, mereka harus menghemat dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Meskipun kecil, Gugu memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Dia selalu bangun pagi untuk menjual sayuran demi mendapatkan penghasilan. Saat berjualan, Gugu memperhatikan seorang gadis dari kalangan atas yang menarik perhatiannya. Namun, karena perbedaan status sosial, dia tidak berani mendekatinya. Sepulang kerja, Gugu melihat kakaknya sedang mengobrol dengan beberapa orang asing. Ketika membuka tabungan mereka, Gugu sangat terkejut karena sebagian uangnya hilang. Lebih mengejutkannya lagi, kakaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut, membuat Gugu curiga ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, Gugu menemukan seekor anjing yang ternyata milik gadis yang sebelumnya menarik perhatiannya. Setelah mengembalikannya, gadis itu memberikan sebuah cincin sebagai hadiah yang bisa dijual dengan harga yang cukup tinggi. Gugu pulang dengan penuh kebahagiaan. Namun, sesampainya di tenda tempat tinggal mereka, dia langsung kecewa karena mendapati kakaknya telah kabur membawa seluruh tabungan mereka. Sejak saat itu, Gugu berjuang sendirian. Suatu hari, ketika duduk di pinggir rel, sebuah kereta melintas dan menjatuhkan kayu besar. Beruntung, Gugu tidak tertimpa kayu tersebut. Namun, kayu itu justru menggelinding ke arah gadis yang dikenalinya. Tanpa pikir panjang, Gugu melompat menyelamatkannya. Akibatnya, dia terjatuh dari tebing dan kepalanya tertimpa kayu. Malamnya, Gugu diselamatkan oleh seorang
seorang kakek. Berkat bantuan kakek tersebut, Gugu bisa tetap hidup meski wajahnya berubah dan tidak seperti sebelumnya lagi. Ternyata, kakek yang menolong Gugu adalah suami dari nenek Pioran. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pioran dan Fushi datang ke tempat pembuatan bir yang dikelola oleh sang kakek. Setibanya di sana, Pioran langsung menunjukkan pada suaminya bahwa Fushi adalah makhluk abadi yang bisa berubah wujud menjadi berbagai makhluk lain. Setelah menunjukkan kemampuannya, Gugu mengajak Fushi berkenalan. Mereka kemudian berkeliling sambil Gugu menceritakan bagaimana dia bisa tinggal di tempat itu. Saat berada di area penyulingan, Fushi penasaran dengan apa itu bir. Gugu memberinya secangkir bir, tetapi Fushi langsung memuntahkannya karena kaget dengan rasanya. Melihat pakaian Fushi yang sangat kotor, Gugu berniat mengajaknya mandi di sungai. Namun, nenek Pioran melarang karena di daerah hutan pernah terjadi serangan misterius. Meskipun Fushi tahu dirinya abadi, dia tetap merasa takut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membersihkan diri di dalam ruangan. Setelah bersih dan rapi, Gugu mulai mengajarkan Fushi dasar-dasar bekerja di sana, mulai dari membersihkan ruangan hingga mengerjakan pekerjaan di ladang. Setelah semua tugasnya selesai, mereka pun beristirahat dan makan malam bersama. Keesokan harinya, Fushi dan Gugu mulai menjaga toko. Tak lama kemudian, gadis yang dulu diselamatkan Gugu tiba-tiba datang ke toko untuk mencari obat. Namun, alih-alih fokus pada obat, Rin malah mendekati Fushi yang membuat Gugu merasa cemburu. Dengan antusias, Rin meminta izin untuk bekerja di toko bir. Selain itu, dia juga mengajukan permintaan agar diizinkan tinggal di sana. Kakek pemilik toko bir sangat senang melihat gadis seperti Rin ingin bergabung. Karena itu, dia menerimanya dengan senang hati. Malam harinya, kakek bir meminta Fushi untuk menyembunyikan kemampuannya di hadapan Rin. Dia khawatir Rin akan terkejut dan hal itu bisa merusak reputasi toko. Sore harinya, Gugu meminta Fushi menunjukkan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, karena terlalu bersemangat, dia malah melakukan eksperimen yang justru menyakiti Fushi. Keesokan harinya, Rin kembali ke toko bir untuk mulai bekerja. Gugu masih mengkhawatirkan bekas luka di tangannya Rin, dan dia berdiskusi dengan kakek bir berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantu. Namun, kakek bir justru melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia memasukkan selang ke dalam tubuh Gugu dan memompa cairan dari perutnya. Cairan itu bukan sembarang cairan, melainkan alkohol hasil sulingan yang disimpan dalam tubuh Gugu. Setelah mendapatkan alkohol itu, kakek bir memintanya untuk mengoleskan cairan tersebut ke luka Rin. Gugu segera mempertanyakan alasannya. Lalu kakek bir dengan santai menjawab bahwa ia penasaran jika menyimpan minuman keras dalam tubuh manusia. Jawaban itu membuat Gugu sangat kecewa. Karena kakek bir sudah memperlakukan dia dengan seenaknya, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Fushi masuk ke dalam toko. Karena Fushi cukup dekat dengan Gugu, Rin memintanya untuk mencari Gugu. Namun, Fushi langsung menolak karena Gugu sebelumnya telah menyakitinya. Tanpa Gugu, mereka kebingungan soal siapa yang akan memasak. Fushi pun menawarkan diri untuk menggantikannya memasak dan melakukan pekerjaan lain. Sayangnya, Fushi tidak sepandai Gugu. Makanan yang dimasaknya tidak enak dan dia belum terbiasa dengan pekerjaan rumah lainnya. Sementara itu, Gugu kembali bekerja di ladang. Meskipun wajahnya telah berubah, dia tetap berjuang keras demi menghidupi dirinya sendiri. Sayangnya, tidak semua orang bisa menerima penampilannya karena wajahnya yang rusak, dia dianggap sebagai monster dan sering menjadi sasaran ejekan serta keisengan. Pada akhirnya, Gugu memutuskan untuk melepaskan topengnya. Namun, keputusan itu justru membuat orang-orang semakin takut padanya. Di sisi lain, Fushi tetap menjalankan pekerjaan sehari-hari seperti membersihkan rumah di pagi hari, menyiapkan makanan, dan juga bekerja di ladang. Namun, karena dia belum mahir, semuanya jadi terasa sulit. Menyadari keterbatasannya, Fushi pun meminta Pioran untuk mengajarinya memasak. Namun, Pioran menolak permintaannya dan menyuruhnya mencari Gugu karena hanya Gugu yang benar-benar ahli dalam hal itu. Sementara itu, Gugu mulai terbiasa dengan kesehariannya dan tak peduli lagi dengan pendapat orang lain terhadap penampilannya. Namun, karena terjadi masalah dengan seseorang di tempat kerja, dia akhirnya memilih keluar dari pekerjaan ladang lalu berkeliling mencari orang yang bersedia mempekerjakannya. Dalam keputusasaan, Gugu sempat berpikir untuk menjual cincin pemberian Rin, tapi dia mengurungkan niat tersebut. Melihat kakaknya yang menderita, dia memutuskan untuk memberikan cincin itu kepada kakaknya. Malam harinya, dua orang tadi kenal menculik Gugu. Beruntung, Fushi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya dari para penculik.
Selain para penculik sebelumnya, masih ada beberapa orang yang berniat buruk terhadap Gugu. Namun, mereka semua langsung ketakutan dan kabur saat melihat Fushi berubah menjadi beruang raksasa. Setelah memberi mereka pelajaran, Fushi mengikuti Gugu ke tendanya. Sesampainya di sana, Gugu tiba-tiba kehilangan kesadaran karena sudah beberapa hari tidak makan. Dengan kekuatannya, Fushi mencoba menciptakan makanan. Hasilnya, dia berhasil membuat berbagai jenis buah-buahan serta makanan jajanan yang pernah dia makan sebelumnya. Setelah kenyang, Gugu mulai mengajarkan Fushi tentang kematian. Karena Fushi belum memahami konsep mati, Gugu menjelaskan dengan cara sederhana agar mudah dimengerti. Selain itu, karena Fushi mampu menciptakan hal baru dari pengalaman dan reaksi tertentu, Gugu meminta Fushi menjadi dirinya jika suatu hari dia mati. Pada waktu yang sama, Gugu juga menceritakan masa kecilnya. Dia membayangkan bagaimana hidupnya seandainya dilahirkan dalam keluarga yang normal. Suatu hari, Gugu merasakan ada yang tidak beres. Saat anggota keluarganya makan di taman, kakaknya tiba-tiba mencegah dia untuk mengikuti adik perempuan mereka. Tak lama setelah itu, keluarganya tiba-tiba pindah karena urusan pekerjaan ayah mereka. Sayangnya, Gugu dan kakaknya tidak diajak pindah, sehingga mereka harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Setelah menceritakan semuanya, dia pun tertidur lelap dan sulit dibangunkan. Menjelang sore, Rin tiba-tiba datang ke tenda. Setelah mencarinya kemana-mana, dia pun berhasil menemukannya. Rin sengaja datang ke sana untuk mengajak Gugu pulang dan kembali bekerja. Namun, karena Gugu telah membuang topengnya, dia enggan pergi dan menunjukkan wajahnya. Saat Rin mencoba membujuknya, Gugu justru bersembunyi darinya. Rin menjadi penasaran dengan luka di wajah Gugu. Dia berpikir bahwa luka di wajahnya mungkin tidak separah yang Gugu bayangkan. Rin mencoba menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya. Namun kenyataannya, luka itu hanyalah goresan kecil yang bisa sembuh dengan sendirinya. Rin lalu bercerita bahwa luka tersebut ia dapatkan karena seseorang mendorongnya dari belakang. Orang-orang di sekitarnya percaya bahwa itu adalah perbuatan dari seseorang yang dendam pada ayahnya. Gugu membantah tuduhan tersebut, tetapi dia tidak bisa menjelaskan kenyataan bahwa sebenarnya dialah yang mendorong Rin untuk menyelamatkannya. Karena Gugu sulit dibujuk, Rin memutuskan untuk memberikan topeng miliknya sendiri. Dengan topeng itu, Gugu tak perlu khawatir lagi jika Rin melihat wajahnya. Sementara itu, Fushi sedang mencari topeng Gugu yang telah dibuang. Dia melacaknya melalui penciuman dan akhirnya menemukan topeng itu tenggelam di kolam ikan. Di sisi lain, Rin ditangkap oleh orang bayaran yang bekerja untuk keluarganya. Gugu berhasil membuatnya kabur, tetapi mereka malah berpapasan dengan pelayan keluarga yang mengenali Rin meskipun dia memakai topeng. Untungnya, Fushi tiba tepat waktu untuk membantu mereka. Namun, kehadirannya justru menarik perhatian musuh yang disebut sebagai Knockers. Menyadari ada yang janggal, Gugu segera pergi mencari Fushi. Namun, dalam perjalanannya, dia justru bertemu dengan Knockers yang telah mengambil wujud Mars dan tubuh Fushi. Tak berselang lama, monster itu langsung menyerang Gugu. Fushi pun segera datang melindunginya. Namun, karena lawannya terlalu kuat, Fushi terpaksa menggunakan wujud beruang untuk melawan. Sementara itu, Gugu terlempar cukup jauh akibat serangan dan guncangan kuat dari pertarungan tersebut. Karena tekanan di perutnya, Gugu memuntahkan bir yang tersimpan di dalam tubuhnya. Kebetulan, di tempat ia terjatuh, terdapat sebuah obor. Dari situ, Gugu mendapatkan ide. Dia bisa menggunakan bir dalam perutnya sebagai bahan bakar untuk menyemburkan api. Sayangnya, bir di perutnya sudah habis, sehingga ide tersebut belum bisa dijalankan sekarang. Gugu pun memutuskan kembali ke rumah kakek untuk mengisi ulang perutnya dengan bir. Namun, setibanya di sana, dia justru bertemu dengan Rin dan juga keluarganya. Gugu dituduh telah menipu dan mempermainkan putri mereka karena tak kunjung pulang. Karena sedang dalam keadaan mabuk, Gugu tidak terlalu memperdulikan tuduhan tersebut. Dia segera meminta pada si kakek untuk memberinya bir dengan kandungan alkohol paling tinggi. Semua orang sempat terkejut dengan permintaan itu. Namun, setelah Gugu menjelaskan bahwa Fushi dalam bahaya di hutan, Nenek Pioran segera turun tangan dan meminta si kakek menuruti permintaannya. Setelah mendapatkan bir dengan kadar alkohol tinggi, Gugu pun kembali ke hutan. Setibanya di hutan, Gugu langsung berhadapan dengan Knocker yang kini telah mengambil wujud beruang milik Fushi. Monster itu menyerang Gugu dengan brutal. Namun, Gugu membalasnya dengan semburan api yang dihasilkan dari bir di dalam tubuhnya. Api yang keluar ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya, membakar Knockers hidup-hidup hingga musuh itu akhirnya mati. Setelah itu, muncul cahaya putih dari tubuh monster tersebut. Cahaya itu terserap ke dalam batu, wujud awal dari Fushi. Tak lama kemudian, batu itu berubah kembali menjadi bentuk serigala. Gugu segera memberitahu bahwa dia telah mengalahkan
mengalahkan musuh. Fushi sangat senang dan berterima kasih padanya karena berkat Gugu dia bisa selamat. Keesokan paginya, mereka kembali ke menara. Setelah itu, Gugu kembali menjalankan tugas seperti biasa, menyiapkan makanan untuk semua orang termasuk orang tuanya Rin. Masakan Gugu rasanya begitu enak, hingga nenek Pioran meneteskan air mata saat mencicipinya. Orang tua Rin pun mengakui kehebatannya. Bahkan, Ibu Rin menyatakan bahwa kemampuan memasak Gugu jauh lebih hebat dari para pelayan di rumah mereka. Sementara itu, Fushi sedang berbicara dengan penciptanya. Dalam perbincangan tersebut, Fushi diperintahkan untuk pergi dari tempat itu agar perkembangan dirinya tidak terganggu. Namun, Fushi menolaknya. Dia memilih untuk tetap tinggal bersama Gugu dan yang lainnya sampai mereka tumbuh dewasa. Karena Fushi tidak pernah beregenerasi atau berubah bentuk, tubuhnya jadi menua sesuai waktu yang berlalu. Dia menjalani hari-hari sebagai manusia biasa, seperti Gugu dan yang lainnya. Saat sedang menjahit kain, Rin memberitahu Fushi bahwa bulan depan dia akan mengadakan pesta ulang tahun. Rin ingin mengajak Fushi dan Gugu datang, serta ingin menyiapkan sesuatu yang disukai oleh Gugu. Di saat yang sama, Rin mengungkapkan bahwa dia harus menikah pada usia 16 tahun dengan orang yang dipilih orang tuanya. Namun, Rin menentang pernikahan itu karena belum pernah melihat wajah calon suaminya. Selain itu, dia juga hanya ingin menikah dengan orang-orang yang benar-benar mencintainya. Sementara itu, Gugu mengamati mereka dari kejauhan. Tiba-tiba, kakak Gugu yang dulu pernah mengkhianatinya datang menghampiri Gugu. Pada saat yang sama, Rin ingin memberi hadiah untuk Gugu, tetapi karena Gugu sedang berbicara dengan kakaknya, Rin belum bisa mendekatinya. Kakak Gugu kini menyesali perbuatannya dan datang untuk meminta maaf. Namun, Gugu sulit memaafkannya begitu saja. Baginya, apapun alasannya, kakaknya telah mengkhianati dan meninggalkannya sendirian. Kakaknya kemudian menjelaskan bahwa sekarang dia bekerja menjual alat pertanian. Dia sudah mempekerjakan beberapa karyawan dan memiliki penghasilan yang lebih stabil. Meskipun belum bisa mewujudkan impiannya membangun rumah bersama, dia ingin memperbaiki hubungan dan memulai kembali segalanya sebagai saudara. Gugu menolak ajakan kakaknya. Dia tidak bisa meninggalkan orang-orang baik yang selama ini selalu membantunya. Setelah berbicara dengan Gugu, kakaknya pergi ke toko dan menitipkan sebuah cincin untuk Gugu. Rin langsung mengenali cincin tersebut. Dia juga mulai tersadar bahwa Gugu adalah anak penjual sayur yang pernah ditemuinya dulu. Karena itu, Rin meminta izin supaya cincin itu dikembalikan olehnya. Kebetulan saat itu Gugu sedang tidur di luar. Rin diam-diam mencoba memasukkan cincin itu ke dalam jarinya Gugu. Namun, karena cincinnya terlalu kecil, Rin gagal memasukkannya dan justru membuat Gugu terbangun. Setelah terbangun, Rin dengan terang-terangan mengatakan bahwa sekarang adalah kesempatan untuk mendekati Gugu, karena jika tidak, Rin akan menikah dengan orang lain. Tingkah laku Rin membuat Gugu bingung. Namun, semua pikirannya berubah saat kakek Bir memberinya topeng yang baru. Topeng itu lebih berat dari sebelumnya, tapi sangat berguna karena dilengkapi dengan pemantik api. Melihat Gugu sudah dewasa, membuat kakek itu terkejut dan merasa bahwa Gugu adalah cucunya sendiri. Dalam perjalanan menuju pesta, Gugu memilih bunga kesukaan Rin sebagai hadiah. Namun, setibanya di rumah Rin, orang-orang menatapnya sinis karena pakaian Gugu dianggap tidak sopan. Meski begitu, Gugu tetap memberikan bunga kepada Rin. Hal ini membuat orang-orang marah karena bunga tersebut mengingatkan Rin pada kecelakaan yang pernah dialaminya. Saat Gugu hendak pulang, Rin menghampirinya untuk menanyakan tentang topeng dan lukanya. Dari sinilah Gugu mulai berkata jujur bahwa dialah orang yang dulu menyelamatkan Rin, sedangkan topeng serta lukanya adalah akibat insiden tersebut. Tak lama setelah Gugu menceritakan semuanya kepada Rin, tiba-tiba Knockers muncul di pesta tersebut. Kemunculan makhluk itu menimbulkan guncangan hebat hingga rumah besar di sana runtuh. Akibat tanah longsor, Gugu hampir terjatuh ke laut. Beruntungnya ada orang-orang yang membantunya sehingga dia selamat dari insiden tersebut. Dengan wujud beruang, Fushi berusaha menahan bangunan agar tidak roboh. Berkat Fushi, semua tamu undangan berhasil keluar kecuali orang tua Rin yang terluka. Gugu segera membantu mereka keluar. Sementara Fushi terpaksa melepaskan bangunan karena sudah tidak kuat bertahan. Akibatnya, rumah tersebut roboh dan menimpa tubuh Fushi. Gugu segera memeriksa kondisi Fushi. Fushi pun keluar dari puing-puing bangunan dan kembali ke wujud semula. Tak lama kemudian, musuh muncul kembali dengan wujud beruang. Gugu mencoba mengalahkannya dengan semburan api, tapi serangannya tidak efektif karena musuh kali ini memiliki pelindung batu di seluruh tubuhnya. Meski pertahanan musuhnya sangat kuat, Gugu menyadari bahwa di balik batu tersebut hanya
hanya terdapat daging biasa. Mereka pun mencari kelemahan itu untuk menyerang. Setelah celah terbuka, Gugu menyemburkan api ke dalam tubuh musuh hingga hancur meledak. Untuk sementara, mereka berhasil melumpuhkan Knockers itu. Namun, karena inti musuh belum dihancurkan, Knockers bangkit kembali dan langsung menyerang Fushi. Melihat Gugu dalam bahaya, Rin segera mendekat untuk menolongnya. Sayangnya, bangunan yang tersisa mulai runtuh dan menimpa mereka berdua. Rin dan Gugu terjebak dalam puing-puing. Gugu melindungi Rin dengan tubuhnya, namun dia tidak mampu bertahan lama karena beban di punggungnya yang sangat berat. Saking beratnya, Fushi bisa merasakan sakit yang dialami Gugu. Melihat bunga yang diberikannya mulai layu, Gugu berjanji akan kembali membelikannya lagi besok. Namun, Rin justru ingin menemaninya memilih bunga itu karena dia tahu di mana bunga itu tumbuh. Sayangnya, janji itu tidak pernah terwujud. Pada akhirnya, Gugu tak kuat menahan beban dan meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan. Ikatan batin yang kuat membuat Fushi merasakan kalau teman terdekatnya itu telah tiada. Fushi berubah wujud menjadi Gugu dan menggunakan bentuk itu untuk menyerang musuh. Fushi berjuang sekuat tenaga melawan musuh, tetapi dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini, dia belum mampu mengalahkannya. Beruntung, monster itu hancur dengan sendirinya. Namun, Fushi gagal menghancurkan inti musuh sehingga makhluk itu berhasil melarikan diri. Pencipta Fushi memintanya untuk mengejar musuh tersebut, tetapi Fushi memilih pulang untuk mengantar kepergian temannya. Dia tidak ingin ada lagi orang yang mati karena dirinya. Karena itu, Fushi memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa saat sebelum pergi, Rin datang mencari Gugu. Situasi ini memaksa Fushi berbohong dengan berpura-pura menjadi Gugu. Awalnya, Rin merasa senang karena mengira Gugu baik-baik saja. Namun, karena Gugu tidak kunjung datang untuk menepati janjinya, Rin pun menyadari bahwa pria yang disukainya telah pergi.